Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Qur'an yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah An-Nisa ayat 69, di mana di sini kita akan menguraikan berbagai macam hukum-hukum tajwid yang ada di sini. Kita baca dengan benar, bagaimana cara membacanya, terutama pada kata-kata an-nabiyina. Ini adalah bacaan apa atau mat apa, nanti kita bahas satu persatu. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ wa hasuna ulaika rafiqa. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, apabila kita menemukan suatu ayat seperti ayat ini, yaitu ayat yang cukup panjang, maka kita mungkin tidak kuat nafas. Apabila kita tidak kuat nafas, maka kita mencari pemberhentian yang baik dari ayat ini. Misalnya kita tadi memberhentikan di an'amallahu alaihim, maka kita ulangi dari fa. Fa itu mengulanginya bagus untuk huruf fa, karena artinya itu maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu orang-orang dari golongan orang-orang para nabi, kemudian wasiddiqin. Maka kita berhenti di sini alaihim tadi itu, atau berhenti kalau kuat berhenti di nabiyin, kita ulangi dari minan nabiyin, dari mina. Ini juga tidak apa-apa, atau ini dimaklumi untuk makna ayat tersebut, ini juga bagus, dari minan nabiyina. Jadi kalau kita berhenti alaihim, kita ulangi dari faulaika sampai an-nabiyyin. Misalnya tidak kuat lagi, kita ulangi dari minan nabiyina. Begitu caranya. Minan nabiyina tidak kuat, misalnya sampai wasiddiqin, ulangi dari wasiddiqin. Dari wawu, ini juga bagus. Wasyuhada'i wassalihin, kita berhenti di sini, ini sudah ada tanda wakofnya. Begitu cara wakaf dan ibtida. Ibtida itu artinya memulai bacaan dengan baik di tempat-tempat yang benar sesuai makna ayat. Nah, sebelum kita membahas tentang sesuai judul tadi, yaitu ini adalah bukan mat tabi'i, kita urai satu persatu dari awal saja. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an ini. Wa may yuti'il, ini nun mati bertemu dengan ya, kita tahu ini adalah hukumnya idgham bi gunna. Idgham artinya masuk ke huruf ya, bi gunna artinya dengan dengung. Jadi ketika kita membaca ini, kita dengungkan atau kita panjangkan. Wa may, tahan dulu, jangan langsung wa may yuti'il, jangan langsung seperti itu, tapi ditambahkan panjangnya, itu namanya bi gunna. Wa may yuti'illah, yuti'illah kita tahu ini adalah lafdzul jalalah, lafaz kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada lam yang dibaca tarqiq atau tafkhim. Ini disebut lam jalalah yang dibaca tarqiq atau tipis. Karena apa? Sebelum lafaz Allah ini ada kasroh. Kalau ada kasroh maka dibaca tarqiq atau tipis. Wa may yuti'illah, bukan yuti'illah, tapi yuti'illah. La, bukan Allah. Nah, itu la itu artinya tarqiq atau tipis. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaik war rasula. Di sini ada al bertemu dengan ro, kita sebut dengan idgham syamsiyah. Idgham artinya masuk.
Artinya al ini tidak dibaca langsung masuk ke huruf ro, tasydid ro, sehingga muncul tasydid. Syamsiyah artinya ro ini termasuk huruf-huruf syamsiyah atau huruf matahari. War rasul karena tasydid maka kita tekan ke ro-nya. War rasul faulaik ini adalah mad wajib muttasil. Wajib artinya harus panjangnya 2,5 alif atau berapa? 5 harokat atau 5 ketukan. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Ada sukun ya sebelumnya kasrah, ini jelas ini adalah mad tabi'i atau kita sebut dengan mad asli. Mad asli itu adalah mad dasar ya, dasar. Nanti yang lain disebut dengan mad far'i. Mad far'i itu cabang, berarti masih ada hubungannya dengan mad tabi'i. Cabang-cabang tersebut, mad yang pokok itu adalah mad asli atau mad tabi'i. An'amallah, nun mati bertemu dengan ain, ini adalah izhar halqi. Kenapa disebut halqi? Karena huruf ain di sini termasuk huruf yang makhrajnya ada di halqi atau tenggorokan, maka diizharkan atau dijelaskan, membacanya harus terang, jelas dan tidak berdengung. Ma'alladzina an'amallahu alaihim. Nah, yang ini lafadz Allah sama yang tadi itu lafadz Allah tarqiq, yang ini tafkhim atau tebal. Karena sebelumnya ada fathah, maka lam jalalah di sini dibaca tebal atau tafkhim. An'amallahu alaihim. Ini dibaca layin atau lemas, alaihim. Mim mati bertemu dengan mim idgham mimi, atau ini merupakan bagian dari idgham mislain atau idgham mutamatsilan, di mana kalau idgham mutamatsilan itu umum untuk semua huruf. Apabila bertemu sama, sini ada sukun mim bertemu mim, sukun nun bertemu nun, sukun ba bertemu ba, itu idgham mutamatsilan. Jadi mim ini juga termasuk idgham mutamatsilan atau idgham mislain, tapi dia itu secara khusus penamaannya itu idgham mimi. Yang jelas penamaan itu nomor 2 ya. Yang penting adalah cara membacanya kita itu benar, yaitu didengungkan, karena di sini terbentuk tasydid mim sehingga ini kita dengungkan ya. Alaihim minan. Jadi membentuk tasydid mim juga membentuk tasydid nun yang ada di sini, al bertemu dengan nun, ini juga kita dengungkan, karena setiap yang bertasydid nun maupun mim ini dibaca gunnah. Kalau ini gunnah, kalau yang memang asli tasydid itu gunnah musyaddadah. Minan nabiyyin. Nah, yang kita bahas sekarang yaitu yang ini nabiyyin ya. Seakan-akan memang ini adalah mad tabi'i, memang pengembangan dari mad tabi'i atau mad asli. Ini merupakan mad far'i. Mad far'i yang bernama yaitu mad tamkin. Jadi nabiyyin ini adalah mad tamkin. Tamkin artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu tamkin. Tamkin itu menempatkan ya ini pada tempatnya, yaitu kita hendaknya membaca ya itu 1 alif, membacanya sebagai ya setelah kita bertasydid. Jadi mad tamkin itu kalau ada tasydid ya kemudian dipanjangkan seperti ini mad tamkin. Cara membacanya sama dengan mad tabi'i, 1 alif atau 2 harokat, 2 ketukan. Tapi yang perlu diingat ya, kita tasydidkan dulu ya-nya, kemudian kita panjangkan ya-nya 1 alif sebagai ya, harus jelas ya-nya. Minan nabiyyina was. Jadi yi makhraj dari yi atau pengucapan dari yi itu harus jelas, itu ya. Minan nabiyyina was-siddiqin. Nah, yang ini juga tasydidnya harus kita jelas. Was ada shad, tasydid shad, ada tasydid dal. Was-siddiqina wasyuhada. Jadi tasydid tersebut harus kita tekan ke hurufnya, jangan lupa ya, supaya hurufnya tersebut tetap artinya tidak merubah makna. Karena dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu tasydid saja itu bisa merubah makna. Oleh karena itu harus kita tepat membacanya, seperti tasydid shad harus kita tabrakkan ke shad.
wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Kenapa ini dipanjangkan wassalihin? Ini boleh dipanjangkan 1, 2 atau 3 alif, karena kalau kita waqaf di sini membentuk sukun nun berarti dia mad arid lis sukun. Tapi kalau kita terus itu panjangnya 1 alif saja. Kalau waqaf saja dia itu bisa 3 alif. Wasyuhada ini adalah mad wajib muttasil, kita panjangkan 2,5 alif. Kemudian yang ini juga mad wajib muttasil ulaika. Wa hasuna ulaika rafiqa. Qa di sini adalah tanwin yang aslinya adalah fathaten, yang berhenti karena waqaf maka dipanjangkan 1 alif. Disebut mad iwad, iwad artinya ganti, tanwin ini diganti menjadi mad. Tanwin berubah menjadi mad, jadi suaranya itu dipanjangkan karena sudah dirubah. Rafiqon menjadi rafiqo, panjang ya. Baiklah, itulah yang kita pelajari dari minan nabiyyin. Ini bukan mad tabi'i tapi dia ini adalah mad tamkin. Kita baca dari awal, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita disertai dengan penjelasan tajwid tentang mad tamkin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.